Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau sharing ya bagaimana cara membuat laporan keuangan lanjutan dari video pertama ya. Kemarin kita baru memperkenalkan sedikit dan baru satu transaksi ya. Baru satu transaksi itu pada saat nah ini store simpanan pokok saja 50 juta. Ini contoh ya, contoh saja. Contoh, nanti kan setoran pokok itu ada 200 anggota ya 200 orang berarti. Termasuk simpanan wajibnya dan seterusnya itu ya disesuaikan dengan real di teman-teman. Oke, nah dengan aplikasi ini kita tinggal di jurnalnya aja kuncinya ya. Di jurnal di sini maka nanti laporan keuangan ini semuanya akan menjadi otomatis begitu ya. Oke, kita lihat yang belum kita entry adalah simpanan wajibnya dari Tuan A ya kemarin tuh. Nah ini kan yang belum, nah ini baru satu ya. Berarti dalam tanggal yang sama kita tinggal copy aja dari tanggal yang sebelumnya karena masih dalam tanggal yang sama ya. Bukti transaksinya ya ini yang kedua berarti gitu ya. Kas masuk bulan 7. Ini untuk kode transaksi atau bukti transaksi tidak baku silahkan sesuai dengan manajemen masing-masing ya. Diterima simpanan. Kalau ini simpanan pokok, kalau ini simpanan wajib begitu ya. Kantun diubah. Disesuaikan ya. Untuk keterangan pun yang penting jelas tidak bikin pertanyaan begitu ya. Ini untuk akunnya simpanan wajib itu sama seperti simpanan pokok ya. Hanya ininya yang beda. Tetap diterima tunai ya, sama secara cash. Dan di sini cash tunai tersebut itu berupa apa? Yaitu simpanan wajib atau modal tambahan ya, tapi merupakan ekuitas kan itu yang pertama kali ya untuk modal awal. Nilainya tadi di soal itu berapa? Di kasus ya 10.000. Saya 10 juta. Ini contoh aja ya. Biar gede. Ini bisa jadi kalau di kita kan 10 juta itu dari 100 orang bisa jadi begitu ya. Nah ini pun sama, simpanan siapa ini, simpanan wajib siapa di kode bantunya atau di buku bantunya biar kita sudah bikin belum di sini, maaf di buku pembantunya. Nah ini sudah ada kan simpanan pokok, simpanan wajib punya si A, si A, si B, ini si B ya. Contoh kan ini ya. Tapi yang untuk simpanan wajib ya. Kalau simpanan pokoknya kan sudah. Oke, nah kalau kita lihat di sini simpanan wajib si A, kita klik, ini kan masih belum ada tuh. Karena kita belum di buku bantu atau kode bantunya belum kita tambahkan. Ini simpanan wajib ya. Nah, sekarang sudah bisa dilihat di buku besar. Nah, otomatis ya, seperti itu. Nah, di neraca pun akan muncul. Di neraca pun akan muncul. Tuh, modalnya bertambah, asalnya 5 juta. 5 juta. 50 juta. Asalnya 50 juta juga bisa dilihat di buku besar ini. Historinya. Kas ya. Kas tunai. Nah, ini. Nah, ya ada 50 setoran. Ini. Simpanan pokok, simpanan wajib 10. Jadi 60. Begitu ya. Itu merupakan kalau kita cek di ini kan cash tuh tunai. Ada di posisi modal, ekuitas. Nah, ini ya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi sudah jadi laporan ya. Sudah jadi otomatis. Di laporan ekuitas atau perubahan modal ini juga nah sudah ada. Kemudian di laporan arus kas terlihat di aktivasi pendanaan. Nah, ini sudah ada ya begitu ya. Seperti itu sudah jadi kan laporannya. Hanya untuk laporan perhitungan hasil usaha atau laba rugi ya belum ada pengaruh apa-apa karena belum ada transaksi yang mengakibatkan penambahan uang dari hasil usaha. Juga belum mengeluarkan uang untuk keperluan operasional. Nah, kita lanjut.
Nah, ini ada di store ke rekening bank. Jadi uang yang sudah terkumpul sebelum tutup bank di store sebesar 55 juta. Jadi minimal harus ada uang cash gitu mungkin ya ceritanya. Oke, kita masih tanggal yang sama. Ini sorenya ya. Ini kan pagi-pagi, sorenya sebelum tutup bank, maka pengurus tutup. Kenapa ini langsung dua-dua? Ya karena berpasang-pasangan ya, double entry. Kalau tadi kas masuk, sekarang kas keluar. Yang ke satu juga ya, bulan 7. Ya, 7 Juni ya. Maaf, ini harusnya 6 ya. 6. Sekarang memang bulan Juni begitu. Oke, maaf. Nggak apa-apa lah, ini kan contoh ya. Dan ini tidak baku. Jangan meniru ya, sesuai yang teman-teman konsep di manajemennya. Tor tunai ke bank gitu ya. Store simpanan pokok dan wajib gitu ya. Dan wajib anggota ya. Nah, bisa seperti ini. Yang penting keterangan itu jelas ya, tidak bikin pertanyaan yang membaca. Nah, ini akunnya kalau store itu kan di store-nya kemana? Ke bank tuh kan. Tinggal kita ya yang menerimanya bank. Nah, ini. Dari mana? Ya, dari kas tunai. Gitu ya, berpasang-pasangan. Karena yang pertama ada yang berkurang, selalu begitu ya, berpasang-pasangan. Nilainya berapa tadi? 55. Kalau di sini tidak ada pengaruh ke buku bantu utang piutang. Ini kan khusus untuk buku bantu utang piutang kayak ini. Simpanan pokok itu kan utang bagi kita ya, bagi koperasi begitu. Nah, coba pengaruhnya lihat pada saat di store. Ini hanya pindah saja dari kas tunai ke rekening bank. Kita cek di laporan posisi keuangan. Di harta ya atau aset. Nah, ini ya teman-teman. Bisa juga cek di menu print. Nah, gini mutasi, tapi itu praktis ya. Bisa juga dicek di sini. Oh, kan historinya ada. Ya. Dan ini tanggal bukti transaksi keterangan itu otomatis dari jurnal begitu. Makanya kalau di sini tidak lengkap, ya hasilnya pun tidak akan lengkap begitu. Oke, itu baru yang transaksi ketiga ya. Kedua. Nah, sekarang yang ketiga dibayar BBM atau transport. Nah, ini kan waktu store ini mengeluarkan untuk bensin begitu ya. Misalkan contoh saja 50.000 ya. Nah, sekarang kita bukukan seperti apa untuk beban. Ini store-nya masih tanggal yang sama kan? Store pengeluaran untuk BBM itu masih yang sama gitu. Ini kas keluar ini bulan 6 bisa ya ada ops misalnya untuk operasional ya bulan 6 ke 1 ya. Kalau tadi kan kas keluarnya bukan operasional, ini pembeda saja. Ini contoh saja ya. Harus konsisten. Setiap operasional misalkan gini, setiap ke store ke bank ini cuman yang berbedanya nomor ujungnya aja. Gitu ya. Ini terserah teman-teman ya. Enaknya bagaimana manajemennya buat. Terangannya dibayar BBM ke bank, misalkan begitu ya. Nah, ini BBM itu kan beban. Kita cari beban di bawah ya, setelah modal. Nah, setelah pendapatan. Nah, ini ada beban ya. Beban usaha itu apa saja? Ada beban bunga, penyisihan. Nah, untuk BBM misalkan termasuk golongan di sini, administrasi dan umum. Dari mana? Dari kas. Sebesar berapa? 50.000. Kenapa sama ini berpas uang? Iya kan?
membayar BBM 50.000 dari mana? Dari kas sebesar 50.000 juga gitu, sama. Jadi berpasang-pasangan sama. Kita lihat di buku besar kas. Nah, kan di sini kan umum buku besar kas itu. Lihat rekeningnya, pasti dia ada setoran yang tadi. Nah, begitu ya teman-teman. Misalkan sekarang kita cek buku pembantu nggak ada pengaruh, nggak ada. Di neraca saldo boleh dicek, di sini ada keluar masuknya juga. Tapi di sini pasti sudah ada rugi ya. Tadi 50.000. Nah, kita lihat di sini di laporan perhitungan hasil usaha. Nah, beban administrasi umum kita cek di menu print. Belum ada pendapatan apapun, tapi sudah mengeluarkan ya ini jelas sisa hasil usaha brutonya adalah merupakan kerugian, rugi bersih ya, gitu. Karena belum tertutupi oleh hasil usaha. Nanti kita cek lagi, lihat lagi di kasus. Nah kemudian, nah ini yang keempat itu menyalurkan pinjaman nih pada tanggal 10. Nah ini tanggal 10 kepada Tuan A sebesar 2 juta untuk 10 kali cicil dengan bunga pinjaman 100.000 per bulan. Ini ya maksudnya per bulan. Ini contoh saja ya, contoh saja. Sorry. Per bulan. Contoh saja ya. Oke, bagaimana menjurnalnya? Di menu jurnal, tanggal 10 ya. 10-nya ini bisa diketik juga bisa dipilih ya. Untuk tanggal itu. Kalau bisa dipilih. Terserah teman-teman enaknya gimana. Nah ini berarti kas keluar perguliran atau penyaluran ya. Atau pinjaman. Itu ya. 6. 1. Terserah teman-teman ya. Penyaluran pinjaman kepada Tuan A. Nah, ini berarti pinjaman kan? Cari di sini. Nah, pinjaman anggota. Dari mana itu? Tunai ya, cash. Dari cash. Kalau transfer ya bank begitu ya. Kalau transfer seberapa? Tadi di soal itu 2 juta ya. 2 juta. Oke, kita cek. Lihat di neraca posisi keuangan. Nah, di uang kas tunainya berkurang, asalnya 495 menjadi 2. Kita bisa lihat historinya di kas di sini nih, di buku besar. Nah, cari kas. Klik kas. Nah, ini ya histori keluar masuknya. Begitu ya teman-teman. Nah, ini baru sampai, nah kesini pun ada perubahan-perubahannya tuh. Tadi ya lupa. Jadi, laporan arus kas pun sama. Oh. Pinjaman ini kenapa dalam kurung ini berkurang ya? Karena mengeluarkan artinya ini keluar. Kalau dalam kurung itu keluar. Kalau plus itu berarti masuk. Nah, kayak ini kan simpan pokok wajib kan masuk. Nah, saldo kas dan bank akhir laporan ya. Nah, ini 57950. Penjumlahan dari 2, baik kas tunai maupun kas di bank. Nah ini kan penjumlahan ini. Harus selalu sama penjumlahan ini. Penjumlahan kas dan bank itu harus selalu sama dengan laporan akhir posisi di. Nah, ini ya, ini sudah ada kontrolnya. Gitu, enak kan? Nah, silakan untuk dicoba ya. Kemudian yang berikutnya, nah, pembelian buku-buku. Jadi di sini saya hanya mempraktekkan mungkin mewakili, tidak jauh dari ini ya teman-teman. Menerima simpanan pokok maupun wajib, disetorkan ke rekening, yang belum itu tarik rekening aja, kemudian dibayar untuk beban-beban. Beban itu kan apa saja kalau biaya, kemudian pemberian pinjaman. Nah ini membeli buku, kalau ini kan kalau dibayar BBM itu kan habis pakai. Nah kalau ini pengeluaran untuk administrasi Kopdes, ini misalnya buku-buku ini kan jadi aset begitu ya. Saya anggap ini aset aja ya. Saya anggap aset dulu ya.
Jadi bukan untuk dijual kembali, begitu ya. Karena ini simpan pinjam ya, bukan untuk dijual. Jadi untuk dipakai dan ini umurnya lebih dari 1 tahun, maka nanti akan dicatat sebagai oh iya belum ya, nanti saya menjelaskan ini. Sekarang kita pada tahun pemberian pinjaman dulu ya, udah barusan. Kemudian oh iya, sekarang poin ini ya. Poin itu kita sekarang akan membeli buku ya. Dibayar atau membeli buku aja lah. Contoh aja ya. Tangannya tanggal berapa tadi? Tanggal 10 ya, sama dengan ini. Untuk kode akan saya lewat ya biar nggak lama. Dan saya akan copy saja kalau yang sama. Karena ini tunai ya. Tunai. Nah, ini saya masukkan ke akun yang cocok itu. Nah, ini misalkan aset tetap aja ya. Aset tetap. Karena misalkan umurnya tahunan gitu ya. Misalkan kursi, meja, lemari arsip, ini ke aset tetap ya. Aset tetap. Senilai berapa tadi? 350 ya. Manajemen ini mana yang aset tetap atau bukan, yang dibelanjakan untuk dipakai itu di teman-teman ya. Bisa dengan surat keputusan direksi atau ketua. Bisa dari nilai, juga dari barang yang umurnya lebih 1 tahun, tapi juga dilihat dari rupiah begitu ya. Berapa yang diakui begitu. Nah, ini bisa langsung dicek di sini. Nah, aset tetap nambah begitu ya. Ini karena bukan beban jadi aset begitu. Di laporan hasil usaha tidak ada pengaruh apapun. Begitu ya. Tapi dia arus kas, ini laporan ekuitas ya. Tidak berubah, laporan arus kas ini akan berubah. Nah, ini akan pembelian aktiva tetap. Pembelian kan uangnya keluar begitu ya. Kita cek. Oh, ini berarti ada kesalahan. Harusnya ini tidak min ya. Pembelian, penjualan. Oke. Nah, ini ada yang harus rumusnya harus disesuaikan. Oke, saya cek dulu ya. Tapi yang penting jurnalnya seperti itu ya. Itu saya betulkan dulu. Mungkin ada tertukar rumus. Karena saya ini merubah dari aplikasi BUMDes sebelumnya. Begitu ya. Mungkin ada link yang belum teredit begitu ya. Oke, itu sekarang kita ke jurnal atau ke soal. Nah, ini supaya itu ya. Nah, ini akhir misalnya. Diterima cicilan pinjaman misalkan untuk pokoknya berarti kan 200.000 ya. 200.000 karena 10 bulan. Bunga pinjamannya ini ketentuan 100.000, ini contoh ya, contoh saja, jangan jadi rame. Nah, gitu ya. Contoh saja, biar cepat kaya ini contohnya. Oke, Mas, tanggal berapa tadi? 25 ya? Diterima pengembalian pokok pinjaman Tuan A. Jadi ada 2 kali jurnal karena pokok dan jasa ya. Atau bunga ya. Bunga. Nah, ini bunga. Akan saya contohkan yang menjurnal seperti ini ya. Ada juga yang bisa 3 saja, tapi biar nggak pusing ini aja lah. Ini diterima kas ya. Berupa apa? Pinjaman. Pokok kan itu berarti pokoknya. Ini pun kas. Berupa apa? Ini pendapatan bunga. Gitu ya. Bunga. Ini pendapatan bunga. Berapa pokoknya? 200.000. Kemudian bunganya 100.000.
gitu ya. Nah, tadi setiap yang ada kaitannya dengan utang piutang, kayak ini pinjaman kotak, maka di sini harus ada buku pembantunya. Ini tadi, nah ini kan ya, lupa saya waktu meminjamkan juga ini belum. Jadi, saya cek dulu. Nah, ini kan pinjaman kotak 1.800.000 karena sudah saya catat tadi pengembalian ya. Jadi tinggal 1.800.000. Coba di sini dicek pinjaman anggota. Nah, kan berkurang ya karena udah setoran pokok nih, setoran pokok 200. Nah, untuk melihat rincinya di personalnya di sini, untuk melihat yang Tuan A, ini menunya belum tersedia. Oh, belum ya, makanya kita entry dulu tadi pada saat meminjamkan itu di sini nih, buku pembantu khusus utang piutang kan tadi. Kalau ini utang, sekarang kita khusus untuk piutang. Piutang berarti tadi itu namanya kita samakan saja dengan di sini. Nah, pinjaman ya. Pinjaman. Di sini nih. Pinjaman. Misalkan. Pinjaman anggota. Satu. Di sini Tuan A. Nah, ini jangan lupa statusnya. Kalau nggak pakai status nanti tidak akan nge-linknya. Kalau yang tadi hutang, kalau sekarang itu kan piutang, tagihannya. Jangan diisi saldo awalnya ya, karena kita baru gitu ya. Nah, di sini di buku pembantunya kalau kita mau lihat yang tadi, nah pinjaman anggota Tuan A, dia masih kosong. Sekarang kita cek bakal ada histori. Langsung saja dua-duanya kita kasih keterangan waktu memberikan pinjaman. Nah ini kan pinjaman Tuan A ya. Nah ini pun sama saat pengembalian dari siapa. Pokoknya itu dari Tuan A juga. Maka pada saat kita cek di buku besar pembantunya, nah ini di personalnya 1.800.000 lagi. Di pelaporan posisi keuangan pinjaman anggota ini nanti akumulasi, bukan hanya punya Tuan A begitu ya. Kalau di sini itu bukan hanya Tuan A tapi yang semua anggota. Total semua anggota di Indonesia bisa ratusan juta begitu. Dan pengembalian berapa dalam bulan itu. Nah, siapa saja yang ada pengembaliannya bisa dicek di buku pembantu. Di sini ini untuk laporan arus kasnya sudah dibetulkan ya. Nah, seperti ini 57.900 uang kas baik di tunai maupun di rekening ya, di posisi keuangan kita cek. Nah, ini ada 57.900. Kemudian laporan perhitungan hasil usaha sekarang pasti laba ya. Nah, pasti laba. Oke, kita pasti laba karena nah ini dapat 100. Kemudian ada beban 50 ya. Jadi labanya sisa-sisanya 50. Seperti itu. Nah. Oke, di video berikutnya bagaimana untuk mengawali bulan Agustusnya begitu ya. Karena untuk aplikasi ini per bulan itu satu ya. Satu per bulannya itu satu aplikasi. Jadi kalau 12 bulan itu ada 12 aplikasi. Jadi setiap bulan tutup buku bulan akhir, untuk bulan awalnya kita mengawali lagi. Nanti kita ada saldo awalnya dari saldo akhir ini. Saldo akhir ini menjadi saldo awal di laporan berikut. Nah, nanti bagaimana cara mengisi saldo awal ini berdasarkan yang bulan Juli ya, berdasarkan data dari buku besar Juni atau dari posisi keuangan bulan Juni. Itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.